Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana qalu ya Rasulullah alasna ikhwanaka qala bal antum ashabi wa ikhwani wa ikhwani alladhina lam ya'tu ba'du wa anna farradtuhum 'alal haud. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa selalu istiqomah dalam ketaatan, kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keimanan kita kepada Allah. Kesempatan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak diberikan kepada semua hamba. Ya. Kalau harta, Pak, mungkin Allah berikan kepada semua manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Allah kasih. Asalkan setiap manusia itu pingin dan mau bekerja juga berusaha, pasti Allah sempurnakan dan cukupkan rezeki mereka. Itu harta, itu dunia, itu kamusnya, Pak, Bu. Kalau orang pingin bahagia, mungkin dia bisa menempuh pendidikan yang tinggi, bisa, Pak. Asal dia sungguh-sungguh sekolah, dia bisa sampai itu di puncak dari ilmu pengetahuan, bisa. Dia bisa sampai S1, S2, bahkan doktor, selesai. Bahkan mungkin dia bisa sampai ke guru besar, profesor, Pak. Bisa. Asalkan kita manusia mau berusaha, Allah akan kasih dan beri itu. Dan Allah itu adil, Pak. Tidak membedakan antara manusia yang beriman ataupun tidak beriman. Semua rezekinya sama. Asalkan dia berusaha, Allah kasih. Sama seperti kita hari ini, ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati dunia, tetapi Allah juga berikan kesempatan kita untuk taat, Pak. Kita yang hadir di saat ini di majelis ilmu ini beruntung, Pak. Kenapa? Karena kita masih diberi taat, tapi sambil. Kita ini kan sambil, Pak. Bener enggak? Sambil, Pak. Kita ini kajian sambil setengah ngantuk, sambil. Sambil. Bener enggak? Sambil aja bisa sampai ke surganya Allah. Bayangkan. Coba deh. Ini kita sambil nih. Kalau kita sungguh-sungguh, berarti kita bisa lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Tadi saya awali dengan surat Ibrahim ayat ke-40. Firman Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Doa Nabi Ibrahim itu sederhana, Pak. Berdoa, ya Allah, jadikan aku ini bisa istiqomah mendirikan sholat. Ingat, Pak. Mendirikan, bukan mengerjakan. Banyak orang, Pak, yang bisa membaca Al-Quran, tapi terkadang Al-Quran yang dia baca hanya di tenggorokan saja, tidak masuk ke dalam relung hatinya. Banyak, Pak, orang Allah berikan kesempatan memaksimalkan akalnya, mampu membaca ayat-ayat Allah yang bersifat keduniawian, tapi tidak mampu menerima sinyal dari langit bahwa dunia ini ada batasnya. Banyak, Pak, sekarang ahli. Indonesia ini gak kurang-kurang, Pak. Orang pinter yang gak kurang-kurang Indonesia ini. Bahkan yang dibeasiswakan ke luar negeri pun gak kurang-kurang. Tapi masalah kita gak pernah beres. Betul gak? Belum selesai kayu gelondongan, sudah disusul mati lampu sekarang. Itu wilayah Sumatera, coba cek sekarang jenengan. Blackout. Mati lampu. Mulai dari Aceh sampai Sumatera Selatan, Lampung, mati lampu.
Nggak beres-beres. Kenapa Pak Ustadz? Bukan karena kita kekurangan orang pintar. Benar enggak Pak? Ini hari ini bangunan masjid kita ini Pak, Ibu. Ya, kenyamanan kita taat ini, sejadah ini. Kalau enggak ada orang pintar, enggak ada ini fasilitas ini Pak. Makanya tadi saya sampaikan kepada jenengan semua, yang penting dari kita saat ini apa? Mengikuti doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini istimewa Pak. Nabi Ibrahim itu coba deh. Kenapa istimewa Pak Ustadz? Karena Nabi Ibrahim itu hebatnya, walaupun beliau sudah jauh wafat, kita kalau sholat, bersolawat, solawat kita sampaikan kepada dua manusia mulia. Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim. Kalau ditanya, kenapa Pak Ustadz mesti Nabi Ibrahim yang kita solawati? Kenapa kita tidak bersolawat kepada Nabi Adam? Nabi Adam itu luar biasa Pak. Contoh bagaimana Allah menciptakan dari satu manusia bisa hasilnya kita sekarang ini. Benar enggak? Ini pun kita yang ada di masjid ini hidungnya beda-beda Pak. Beda-beda atau sama? Beda. Kebayang enggak? Allah ciptakan dari satu model manusia, muncul dari keturunannya apa Pak Ustadz? Kulit yang warna-warni. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Ada yang hitam, yang putih cuman giginya. Bener nggak? Jangan coba lihat itu orang-orang yang tinggal di Afrika, nggak ada Pak putih-putihnya. Rambut sudah hitam, kulitnya pun hitam, betul. Itu kalau mati lampu gelap gulita. Ya, aneh enggak Pak? Kenapa kalau kita bersolawat tidak ke Nabi Adam? Yang kedua Ustaz. Kenapa sholawat kita tidak kita sampaikan kepada Nabi Nuh? Bukankah Nabi Nuh itu Rasul dan juga Nabi? Yang pertama yang Allah angkat Pak. Tapi sholawat kita berikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau masalah dekat, mestinya kita ini bersholawat Pak. Kepada siapa? Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad datang setelah Nabi Isa. Tapi tidak Pak. Allah bikin sholawat kita sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Itu luar biasa Pak. Pertanyaannya kok bisa Ustadz? Yang pertama, ini dia. Kenapa kita bisa sampai sekarang menyebut nama Ibrahim dalam setiap sujud, sholat, tahiyat kita? Karena doa Pak. Itu kekuatan doa. Tapi jangan lupa, Nabi Ibrahim ketika dia menyebutkan doa, dia kerjakan dulu kewajibannya. Dan ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40. Apa bunyinya Ustaz? Firman Allah. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kita diminta oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim untuk melantunkan doa agar mampu mendirikan sholat. Kata ulama, yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu kamu sholat tapi ngerti rukunnya. Berapa banyak di antara kita Pak, tadi ikut takbir, begitu sudah mulai takbir, melayang ke pikirannya. Bener enggak? Hilang Pak. Dan itu terjadi Pak Ustadz. 40 tahun sholat, 40 tahun juga kita enggak khusyuk. Pak, Ibu, kalau rumah kita bocor, kena hujan, maka yang kita lakukan segera kita perbaiki itu atapnya. Kalau kita punya kendaraan, bocor radiatornya, kita perbaiki radiatornya. Biar nyaman Pak Ustadz. Mesin tidak meledak. Kalau kita bekerja Pak, jauh tempatnya, maka kita akan berusaha. Kalau kita punya rezeki, kita pun nyicil atau beri tunai kendaraan yang kita pakai untuk berangkat ke tempat kerja. Tapi kalau sholat kita tidak khusyuk sampai sekarang, siapa manusia yang mau memperbaiki sholatnya dan mengeluarkan banyak hartanya untuk dia mampu mendirikan sholat? Berat Pak sholat ini Pak. Kalau jenengan bermazhab Imam Syafi'i, salah satu rukun sholat itu membaca Al-Fatihah plus Bismillah. Kurang saja satu dari tasydidnya ketika membaca Al-Fatihah atau kurang makhorijul hurufnya, batal sholat kita. Berat Pak. Nah ini kita boro-boro Ustaz mendirikan rukunnya. Rukunnya aja gak hafal.
Padahal ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bukan hanya sekedar kita yang mampu sholat, Pak, tapi anak keturunan kita. Kebayang enggak, Pak? Kalau kita ini yang sudah sampun paripurno, kan sudah paripurno kita nih Ustaz. Bukti nyatanya apa Pak Ustaz? Sekarang Pak, orang yang ada di masjid itu rata-rata di atas 40 tahun ke atas. Benar enggak? Ada anak-anak kita hilang. Remaja gak tahu di mana. Yang dewasa apalagi Pak. Sepanjang perjalanan tadi saya dari pondok mau ke sini, sepanjang jalan tuh banyak anak muda Pak. Pakai motor baru pulang. Bukan kajian. Bukan untuk taat. Gak tahu kita di mana. Dan itu boleh jadi pemuda tersebut di dalam rumah kita. Dan boleh jadi anak remaja tersebut hari ini termasuk anak ataupun cucu kita. Kita ini kadang-kadang gitu Pak, egois. Kenapa Pak Ustadz? Kalau taat sendirian. Kita ini kalau taat sendirian Pak. Kita tidak mau, bahkan kita tidak mau itu Ustadz. Bangunin mereka, terpaksa ribut. Sekarang perhatikan Pak. Kita ini mulai dari atas sampai bawah. Apa yang sobat yang gak rusak? Mulai dari kepala sampai bawah rusak semua Ustadz. Ngecek jalan rusak. Betul enggak? Kenapa Pak Ustadz? Ada yang salah? Ada ini berarti. Berarti belum mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini zikir Pak. Jangan baca ini doa ini. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Banyak orang Pak doanya panjang. Tapi sholatnya dia sepelekan. Walhasil begini kita Pak. Allah kasih kita rezeki. Tapi rezeki kita gak pernah cukup. Itu yang berat Pak dari umat Islam ini. Setiap kita ini udah khotam, udah tahu caranya cari rezeki. Tapi masalahnya kita nggak ngerti mau meletakkan rezeki ini di mana. Tadi saya sampaikan Pak, kalau rumah kita atapnya bocor, kita perbaiki. Tapi kalau sampai sholat kita nggak khusyuk, kita tidak berpikir untuk memperbaikinya. Kalau kita punya kendaraan, habis BBM-nya, kita isi Ustadz. Bahkan kita tuntun itu Pak. Sambil jalan itu. Untuk kemana Pak Ustadz? Cari untuk isi BBM. Tapi kalau sedekah kita kurang banyak, tidak pernah kita cari solusinya. Ini masalah kita Pak. Terlalu jauh kita ini dengan agama. Terpisah jauh. Antara taat kita, dengan khusyuk kita, dengan keluarga kita, dan masyarakat kita terpecah belah dan terpisah-pisah. Nabi Ibrahim ngajarin Pak. Ustadz, gimana caranya kalau kita jadi pemimpin? Coba perhatikan doa Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim berdoa? Ya Allah, jadikan kami ini termasuk orang-orang yang mampu beristiqomah dalam ketaatan. Makanya Nabi Ibrahim berdoa apa? Ya Allah, ib'ath. Utus bagi mereka. Siapa? Anak keturunan dari kaumku. Liyuzakkihim, untuk mengingatkan mereka tentang hakikat kehidupan ini. Wa yu'allimuhumul kitab, dan membuat mereka itu mau belajar tentang Al-Quran juga hadis. Belajar tentang Al-Quran itu Pak, bukan hanya sekedar menyebutkan makharijul hurufnya, tapi belajar tentang hukumnya. Al-Quran itu lengkap Pak. Masalahnya sekarang kita ini belajar segala macam ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran tidak kita pelajari. Walhasil kita bisa bangun bangunan yang mewah, kita bisa beli kendaraan yang hebat, kita bisa sampai di puncak kepemimpinan, tapi kita nggak pernah paham hidup ini untuk apa. Tuh Pak. Andaikan setiap kita nih, pemimpin-pemimpin kita yang mulai dari bawah sampai atas ini Pak, ngaji, belajar sesuai agamanya aja masing-masing, aman Pak. Ngerti Pak, harta itu mau diletakkan di mana, prioritas yang harus dilakukan itu apa. Tadi dibaca dengan imam kita, sholat di rakaat pertama, prioritas hidup manusia itu iqra, membaca. Itu poin penting Pak. Dan itu wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Manusia itu, Pak, kalau dia hidup target utamanya Iqra, membaca, menganalisa, mempelajari, luar biasa hidup kita. Tapi coba hitung sekarang umat Islam, berapa banyak mereka yang mau membaca? Berapa sih kekuatan kita, kemampuan kita untuk membaca? Coba cek, Pak. Gampang aja, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah dilihat anak cucu menantu kita saja. Berapa lama kemampuan kita untuk membaca buku? Kalau nonton YouTube lama, Pak, orang. Ya enggak? Sekarang kan orang-orang tua itu lucu, Pak, saya lihat kadang-kadang. Lihat Facebook. Ada di sini yang punya Facebook. Kita itu, makanya tadi saya bilang sekali lagi, Pak. Orang kita itu penasaran. Tapi penasaran gak pada tempatnya. Kalau jenengan gak percaya, coba nih, lagi pengajian, tiba-tiba bunyi, dor. Apa tuh? Mulai cari sumber itu suara. Sampai di sana, bantu, moto, videoin. Itu kan model orang kita. Jadi selalu penasaran dengan sesuatu yang sesaat sifatnya. Tapi hal yang perlu perhatian khusus kita lupa. Makanya tadi saya sampaikan, Iqra itu penting, Pak. Umat Islam hari ini jauh betul dari kalimat yang dibaca yang artinya Iqra. Membaca itu memberi perubahan, Pak, buat masyarakat. Hari ini kenapa kita nggak bisa menemukan solusi? Karena pemimpin kita salah baca. Salah baca, Pak. Penting, Pak. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nggak mungkin, Pak. Kalau kita mau bahas masalah bangunan, Ustadz, kita punya permasalahan mau bangun bangunan yang besar, tinggi, hebat, tahan lama, nggak tahu mau niru siapa. Jenengan cukup pergi ke Mesir, lihat datang. Kemana, Pak Ustadz? Ke piramida yang dibikin Firaun. Tuh, umurnya sudah ribuan tahun, Pak. Umurnya sudah ribuan tahun. Sampai sekarang bocor pun tidak. Nah, ini rumah kita belum sampai 10 tahun sudah bocor di mana-mana. Jadi kalau kita mau merasa bangga, merasa hebat, udah mampu Ustadz nih. Saya bikin kota. Ada orang yang lebih hebat, Pak, mampu membuat kota daripada kita. Kalau hari ini kita bingung nih, Pak. Caranya gimana, Pak Ustadz ya? Mau bikin bangunan di gunung, jenengan pergi aja ke Petra di Yordania. Lihat di sana, Pak. Ada satu kawasan gunung mereka pahat jadi tempat tinggal. Gunung tuh, Pak. Gunung besar mereka pahat jadi tempat tinggal. Apalagi tuh kurangnya, Pak. Jenengan mau kurang lagi, jenengan pergi ke wilayah Ma'lula namanya. Apa itu, Pak Ustadz? Gunung mereka belah dua, Pak. Jadi gunung begini kebelah dua. Tengah-tengahnya ada mata air. Jadi kalau jenengan naik ke gunung itu, tengahnya jalur, tuh ada jalur mata air. Itu ilmu pengetahuan. Makanya penting Iqra, tapi ingat, Pak. Setelah itu jangan berhenti hanya sekedar di Iqra. Kita ini banyak nyekolahkan anak. Banyak mendaftarkan cucu ke sekolah-sekolah yang bagus, mahal, hebat, terkenal. Tapi kita lupa mengajarkan kalimat setelahnya. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Membaca itu, menganalisa itu, mesti kenal dengan Tuhanmu. Siapa itu? Yang menciptakanmu. Artinya, kalau kamu bisa mendapat manfaat dari semangatmu untuk membaca, maka jadikan ilmu pengetahuan itu untuk mengajak orang beriman pada Tuhanmu. Banyak orang sekarang, Pak, ilmunya banyak, gelarnya hebat, penelitiannya di mana-mana. Tapi manfaatnya untuk masyarakat nol. Boleh dia pinter, Pak, ngajar di kampus, ngajar di berbagai lembaga. Tapi bikin perubahan di masyarakat, enggak. Bagi dia Ustadz, mengabdi itu berangkat jam 7 sampai jam 4. Sudah selesai. Masyarakat mau rame masjid, terserah. Mau ada kajian karepe, mau duduk jamaah pada ngantuk, ya udah biarin Ustaz. Ya enggak, Pak? Ini masalah kita sekarang, Pak. Kita nih sekali lagi, kemarin saya ngisi tuh pagi hari, sama saya ingatkan. Kalau begini kita kondisi umat, Pak, maka betul dalam hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Hari ini bahkan esok hari lebih buruk daripada hari ini.
Ini kondisi kita, Pak. Kenapa, Pak Ustadz? Makanya kita mengingatkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki dunia kita. Makanya lanjutannya, wa min dzurriyyati. Kalau Anda pingin taat, jangan sendirian. Ajak anak keturunan, Pak. Ajak itu cucu kita. Betul enggak? Baru kemudian Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau Anda sudah memperbaiki sholat, baru doa itu terasa lempeng. Doa itu terasa nyaman. Kenapa, Pak Ustadz? Karena kewajiban menjaga rukun dan syarat yang sudah Allah tentukan udah kita jalankan. Makanya saya kadang-kadang aneh, Pak. Orang kalau pas doa bisa enggak menangis? Jenengan kalau pas doa bisa menangis? Bisa toh? Tapi kalau pas jenengan sholat bisa menangis enggak? Susah. Orang itu gampang, Pak. Kalau dia dibikin susah saja, dibikin sakit saja, dibikin ditipu orang saja, atau dizolimi orang saja, atau keinginan dunianya nggak sampai saja, kalau dia berdoa bisa nangis. Bisa khusyuk, bisa bergetar, Pak. Betul? Tapi anehnya, Pak Ustadz, ketika orang melakukan sholat, dia tidak mampu itu hatinya tergetar. Makanya tadi saya bilang, kita kenapa perlu kajian, kenapa kita perlu belajar Ustadz, biar kita mengerti cara jalan untuk bisa dapat khusyuk. Makanya dulu kalau ketika saya kuliah di luar negeri itu, Pak, imam itu, masjid itu selalu kasih tahu ke jamaah. Apa? Ditulis, Pak, di papan pengumuman begitu. Sholat maghrib nanti kita mau baca surat ini ayat segini. Rakaat pertama, rakaat kedua surat ini ayat segini. Apa di bawahnya? Tolong buat jamaah nanti sebelum kita mulai sholat dibaca dulu dan ngerti artinya. Itu kalau jenengan udah bisa melakukan begitu masjid ini luar biasa. Apa itu, Pak Ustadz? Ingat-ingat, Pak, tidak ada ketaatan yang datangnya tiba-tiba. Semua ketaatan saat ini mesti direncanakan. Kalau jenengan tidak percaya, haji, Pak. Haji tahun ini jenengan daftar reguler, kira-kira berangkat berapa tahun lagi? 20 tahun. Itu kalau di sini. Di wilayah lain, Pak, 30 tahun baru berangkat. Kebayang enggak? Ustadz, saya mau cepet. Enggak bisa. Saya punya uang, Pak Ustadz, sudah ada contohnya. Gara-gara mempercepat urusan haji, masuk penjara. Nggak usah disebut namanya. Betul nggak? Nanti kajian kita dibubarkan pula. Nggak usah saya jelaskan itu. Sekarang kita mau apa sekarang? Makanya tadi saya mengingatkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Penting Ustadz mendirikan sholat. Penting sekali melakukan sholat itu ngerti rukun dan syaratnya. Caranya gimana Ustadz berdiri Rasul itu? Makanya coba lihat, Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kalian melihat salatku. Ustadz, gimana caranya kita nggak ketemu Rasul? Makanya tadi saya awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan juga An-Nasai. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, wadittu, aku rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya pergi kemana? Ke pemakaman Baqi. Mau apa, Pak Ustadz? Mau ziarah kubur ke Baqi. Kemudian Rasul berkata di hadapan para sahabatnya, waditu, aku rindu sekali. Dengan siapa rindumu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Dengan saudara-saudaraku. Siapa itu? Rasulullah SAW bersabda, waditu anni qad ra'aitu ikhwanana. Andaikan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, alasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah SAW bilang, tidak. Antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Abu Bakar bilang, oh, sahabat bukan saudara? Bukan. Saudaraku adalah mereka yang beriman, tapi imannya tanpa melihatku. Mereka yang istiqomah berjuang.
melakukan syiar untuk agama dan kemuliaan ini, tapi mereka tidak perlu melihatku. Mereka melakukan berjuang, taat, cari uang, membina keluarga, baca Al-Quran, melakukan sholat, tapi mereka tanpa perlu melihatku. Taat kita hari ini, Pak, sesungguhnya kita ini hebat, Pak. Jenengan semua yang hadir di majelis ilmu ini hebat. Kenapa, Pak Ustadz? Rasul sebelum kita lahir sudah rindu dengan jenengan semua. Kita belum lahir ini, Pak, belum muncul di dunia, Rasul manusia terbaik sudah rindu dengan kita. Nah, jangan sampai kerinduan yang Rasul berikan dan ucapkan di hadapan para sahabatnya, dan itu diucapkan di hadapan Abu Bakar Siddiq, di hadapan Umar bin Khattab, di hadapan Utsman bin Affan, di hadapan Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat-sahabat terpilih dan terbaik yang lainnya. Rasul bilang, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Siapa itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini berada di hadapanmu? Rasul bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang datang nanti di akhir zaman. Mereka beragama, taatnya, istiqomahnya, patuhnya, bersabarnya dengan ketaatan. Tapi mereka belum pernah bertemu denganku. Rasulullah SAW bersabda, tidak cukup di situ, Pak. Maka aku akan menunggu mereka kelak untuk bertemu denganku di Telaga Al-Kautsar. Hari ini taatnya jenengan, istiqomah jenengan datang di pengajian ini, Pak. Nanti Allah tukarkan, Rasul ganti dengan pertemuan yang mulia di Telaga Al-Kautsar. Sahabat bertanya, Pak, ya Rasulullah, nanti kalau dibangkitkan, kalau nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, gimana caranya engkau mengetahui mereka itu saudara-saudaramu? Apa ciri khas mereka? Rasulullah SAW bersabda, kamu pernah punya barang enggak? Pernah punya tunggangan enggak? Yang kamu rawat, kamu besarkan, kamu jaga. Barang itu, binatang ternak itu. Ketika dia hilang, kemudian ketemu. Tahu enggak kita ciri-cirinya, Pak? Tahu. Jenengan punya motor. Kalau dicek motornya apa? Vario, Ustaz, seumpama. Warna apa? Warnanya merah. Betul enggak? Tahu, Pak. Nah itu sama, Rasulullah SAW bersabda, aku mengerti kalau mereka adalah saudara-saudaraku. Dari apa? Dari ciri bekas wudhu mereka. Tuh. Jadi jangan sampai kita wudhu ini sembarangan. Jangan sampai sholat kita ini tidak diperbaiki. Sederhana, Pak. Saya pernah ditanya itu. Kemarin saya ngisi di lembaga instansi pemerintah. Dia tanya, Ustadz, gimana caranya kita memperbaiki kinerja ini? Biar orang itu kalau kerja bukan hanya sekedar siap bos. Yang penting bos seneng, walaupun laporan salah, tetap dibuat. Betul toh Pak? Harga gas tempat jenengan berapa sekarang? Gas melon. Berapa? 20. Laporannya berapa di situ? 16.000. Kalau ada 16.000 info-info, Pak. Nggak ada, Pak. Kebayang nggak jenengan? Orang itu, Pak, untuk mempertahankan posisi dia enak ini, mau dia bohongin orang. Akal kita aja nggak masuk. Tapi itu dilakukan. Dilakukan di siang bolong. Ini yang terjadi sekarang, Pak. Orang sudah hilang rasa malu. Jadi pemimpin hilang rasa malunya. Jadi wakil rakyat hilang rasa malunya. Ya. Oh dia pengusaha Pak Ustadz. Jangan lupa. Kamu bikin usaha itu. Orang yang beli barang kamu rata-rata orang Islam. Kamu mau jualan apapun sekarang. Coba cek pembelinya. Hampir lebih 80% itu orang Islam. Tapi gak ngerti Pak. Memimpin umat Islam. Tapi pemimpinnya gak ngerti dengan Islam. Ya, ini masalah kita Pak Ustadz. Bukan hanya nggak paham dengan agamanya, tapi juga nggak ngerti apa yang harus dibaca yang berkaitan tentang umat ini. Islam udah membahas Pak. Mau membahas tentang wabah penyakit, udah terjadi. Sudah ada solusinya dalam Islam. Ketika terjadi waktu itu wabah di masa Umar bin Khattab, namanya Ta'un. Syahid 25.000 sahabat Rasulullah SAW. Gimana cara mengatasinya Ustaz?
Orang yang dari dalam tidak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh ke dalam. Itu dia, sederhana. Kalau kita mau memutus mata rantai penyakit wabah, itu bikin kebijakannya. Bukan bikin pernyataan cukup dengan baca doa aja, hilang tuh penyakit. Nah ini nggak ngerti pemimpin begini. Doa kita ini Pak, harus dilandasi juga dengan akal. Contoh begini, saya tanya ke jenengan, pingin umur panjang enggak? Bapak-bapak pingin umur panjang? Pingin. 250 tahun mau? Enggak mau Ustaz. Kalau jenengan mau, sekarang gini Pak, kita mau umur panjang. Pertanyaannya, umur panjang menurut jenengan itu di umur berapa sih? 100 tahun? 120 tahun, ngeri Pak. Jenengan umur 120 tahun, kalau punya grup kajian, udah meninggal semua itu. Sepi, jenengan tanya ke cucu, ke putu jenengan. Le, Reneo, kenapa mbak? Ini kok grup ini tidak ada pesan? Ya iya no mbak. Temen jenengan wis meninggal kabeh mbak. Oh iya toli. Lah ya umur jenengan 120 tahun. Kebayang enggak Pak? Kalau di sini ada orang umur 120 tahun masuk kajian, deg-deg kita Pak. Jalan wis ngini Pak. Salah-salah jatuh itu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau jenengan mau umur panjang, kira-kira umurnya berapa yang panjang menurut kita? Ustadz, kita mau pingin umur panjang. Masya Allah, amin. Yang kedua Pak Ustadz, selain umur panjang, sehat. Itu pertanyaan doa yang lucu Pak. Minta umur panjang tapi sehat. Nyambung gak? Wong sekarang aja kita umurnya aja masih 56-60 tahun. Kaki wis menyut Pak. Bener gak? Ini kita mau potong kurban nih Pak Ustadz. Begitu makan daging kurban, gigi jenengan goyang-goyang Pak. Betul gak? Kepala wis menyut. Jadi gak ada itu Pak. Kata orang umur panjang sehat. Yang lucu lagi tambah yang ketiga Pak Ustadz. Bukan gak boleh doa, tapi harus realistis. Minta dengan Allah itu betul, jenengan boleh minta segalanya. Tapi yang masuk akal. Saya kemarin ngisi kajian ada di jamaah. Ustadz doakan saya. Apa sih bilang doanya? Umur panjang, sehat, rezeki lancar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bilang jenengan mau umur panjang, sehat, rezeki lancar. Jenengan gak akan datang ke pengajian. Yang ada jenengan jalan-jalan. Benar enggak? Iya Pak. Itu orang yang hari ini nih mulai mau jalan-jalan, piknik kemana-mana. Kenapa? Karena dia merasa umurnya panjang. Makanya dia enggan untuk datang kajian ke masjid. Udah ada di masjid pun, begitu ada kajian, tahu kajian, pulang ke rumah. Tuh. Taat kita ini Pak, jangan lupa. Rasulullah SAW, semua taat kita ini sifatnya sosial. Sholat jenengan, sifatnya sosial Pak. Contohnya ini apa? Minta khusyuk sholat, tapi ngajak siapa? Keturunan. Jenengan mau bersedekah, sifatnya berjamaah, sosial. Apalagi Pak Ustadz, mau haji sendirian? Enggak. Naik pesawat rombongan. Betul nggak? Ustadz, melempar jamarot. Jenengan dibina di Arafah. Itu apa Pak Ustadz? Berjamaah. Makanya jenengan hidup ini mesti pelajari adabnya. Tidak ada Pak ketaatan kita itu yang sendirian, tidak ada. Wong kita meninggal aja butuh orang. Betul nggak? Kira-kira kita meninggal apa masuk kuburan sendiri Pak? Wah gali sendiri Pak Ustadz, saya nggak mau ngerepotin orang Pak Ustadz. Tidak bisa Pak. Bahkan di detik terakhir saja kita mau wafat, perintahnya jelas Pak. Apa itu? Kalau Anda mampu tulis wasiat, tulis wasiat. Dan letakkan wasiat itu di bawah bantal Anda. Catat siapa nanti yang masukkan Anda ke dalam liang lahat. Catat Pak. Cari orang soleh. Cari orang baik Pak. Makanya doanya kedua dari Nabi Ibrahim surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan kami anak keturunan. Bukan hanya anak yang meneruskan keturunan. Tapi dia menjadi kelompok orang yang disebut sebagai soleh. Karena banyak Pak orang punya Allah kasih keturunan. Tapi keturunannya justru membuat masalah bagi rumah tangganya. Yang sampai sekarang belum selesai. Bahkan Pak, orang tua, ibu dan bapaknya sudah meninggal. Anak
cucunya, menantunya, sampai sekarang ngeributin harta warisannya. Kalau kita Pak, hanya berharapkan mendapatkan anak. Berapa banyak anak Pak, gara-gara punya anak menyebabkan kita sakit. Kecil kita rawat, besar kita sekolahin, remaja kita jaga. Kemudian Pak Ustadz dewasa, dia menjadi orang pertama yang menentang ucapan kita. Gak usah besar Pak sekarang. Kalau jenengan punya putra dengan putri yang sudah pegang handphone, jenengan panggil aja, udah berat dia jawab panggilan jenengan Pak. Itu ibu-ibu pengajian saya bilang, Ustadz gimana caranya Ustadz ngatasi kecanduan anak dengan handphone? Saya sampaikan, yang berikan handphone siapa? Saya Pak Ustadz. Yang ngisiin pulsa siapa? Saya Pak Ustadz. Ambil. Jenengan masih hidup aja dia nggak patuh. Apabila jenengan meninggal, dia menjadi manusia yang paling serakah kelak. Kok bisa begitu? Pengalaman Pak. Saya banyak ngitungin itu pembagian waris. Rata-rata anak perempuan tidak mau itu bagiannya lebih sedikit daripada laki-laki. Apa yang mereka sebut? Tidak adil Ustadz. Saya bilang kenapa tidak adil? Saya ini anak perempuan Ustadz. Orang tua sakit saya yang jagain. Orang tua sakit saya yang rawat. Nah itu anak laki Pak Ustadz. Dia pergi merantau kerja jauh. Gak merawat orang tua saya. Atas dasar apa? Bagian warisannya lebih banyak daripada saya. Itu diucapkan oleh anak perempuan yang dibesarkan. Yang dijaga oleh ibu dan bapaknya Pak. Kita orang tua jaga anak tanpa pamrih Pak. Tapi anak jaga kita berat. Makanya baca doa ini Pak. Rabbi habli minas salihin. Minta jagain Pak. Keturunan kita ini kalau nggak dijaga Allah berat. Mau cari kerja. Sudah sekolah tinggi. Sudah dapat gelar. Mau cari kerja. Orang tanya. Kamu anak isopole. Nyata Pak. Orang baik, hebat. Udah layak dia. Untuk duduk di suatu lembaga. Karena ada pesanan Pak. Dengan yang ngetes ditepuk dadanya. Le, sing sabar Ji. Disuruh sabar Pak. Padahal anak kita sekolah. Kalau dia tidak sabar, tidak mungkin bisa dapat gelar. Nah sekarang orang Pak. Tanpa perlu sekolah tinggi. Bisa dapat jabatan tinggi. Gara-gara punya bapak. Betul nggak? Nggak saya lanjutkan, cukup di sini. Nanti jenengan kemana-mana pikirannya. Itu bukti real gak? Itu Pak, menghilangkan bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini yang merusak ini. Ya, saya kemarin ngisi Pak. Di hadapan orang-orang yang ngerti hukum. Saya bilang jenengan ngerti hukum. Kenapa tidak protes? Ini menyalahi hukum saya bilang. Kenapa tidak protes? Saya bilang. Kenapa diam? Bahaya Pak. Ketika manusia hanya mengerti mencari ilmu, tapi tidak kenal dengan Tuhannya. Kalau terjadi kecurangan, mereka memilih diam. Kenapa Pak Ustadz? Pingin selamat. Hidupnya pingin nyaman. Karena dia sudah dapat jabatan. Padahal dia ngerti Pak. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Andaikan kita susah, anggaplah 63 tahun. Kalau sekarang umur kita 40 tahun, berarti tinggal 23 tahun Pak. Kalau ada kesusahan di dunia ini Pak, percayalah tidak ada kesusahan yang abadi. Kalau kita hari ini bahagia, punya segalanya, kemana-mana dikawal. Kalau mau harta sudah tersedia, mau jabatan sudah ada yang ngurusin. Percayalah, kesempatan menikmati dunia ini ada batasnya. Ketika kelak Allah mengambil kita, maka Allah akan tanya, dari mana kamu sampai di posisi ini? Berapa banyak orang yang layak, gara-gara kecurangan yang kamu lakukan, mereka tidak mendapatkan haknya. Hari ini Pak, kasihan Pak, anak-anak muda kita, cari beasiswa, belajar, habis kuliah, kerja, untuk apa? Kononnya meraih cita-cita. Tapi kemudian ada orang yang merusak mimpi baik ini. Kalau kita ngajar di kampus, apa yang mau kita ajarkan Pak? Kalau kita ngajar di kampus universitas, apa yang mau kita sampaikan di hadapan mereka? Yang hari ini belajar di kampus S2, S3 terbaik di luar negeri. Kalau rusak sistem ini Pak. Kalau dulu hebat Pak. Orang tua saya itu. Begitu anaknya sudah selesai kuliah. Bilang tuh kakak perempuan saya. Pak, saya bisa nggak kerja di sini? Apa kata bapak saya? Kamu kalau mau dapat posisi itu,
Cari sendiri, usaha sendiri, buktikan kalau kamu layak di hadapan manusia. Kalau kamu jadi di posisi sekarang lewat saya, percayalah, di mata manusia kamu gak layak, apalagi di mata Allah. Kalau kamu tidak bisa menjaga amanah yang dititipkan kepadamu dari manusia, apalagi kamu menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Masalah sekarang kita nih Pak, ngeremehin semua Pak. Ketidakpedulian kita inilah yang merusak kita saat ini. Ketidakpedulian kita, kehilangan kecemburuan terhadap agama ini Pak. Ini yang merusak kita Pak. Berat Pak. Makanya pada kesempatan kali ini jangan lupa Pak. Saya mengingatkan diri pribadi kami dan kita semua yang ada di sini. Ingat-ingat Pak. Kita ini sudah dirindu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh bahkan sebelum kita lahir. Maka yang harus kita lakukan, jangan pernah khianati kerinduan Rasul yang Allah berikan buat kita semua. Jangan pernah Pak, khianati kebanggaan Rasul yang diucapkan di hadapan para sahabat terbaiknya. Wadidtu, kalau bisa, aku rindu sekali Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya. Dengan siapa? Dengan saudara-saudaraku yang tetap teguh beriman, menjaga ketaatannya walaupun mereka belum pernah melihat wajahku. Hari ini Pak, kalau kita mau bicara tentang Rasul, kita hanya bisa dapatkan di mana? Di kajian-kajian, lewat lisan ustadz, lewat hadis yang dibaca, lewat tafsir Al-Quran yang diucapkan, atau lewat sirah yang dibahas di dalam pengajian. Tidak tahu kita Pak, tinggi Rasul, wajah Rasul, gimana Rasul berinteraksi, gimana Rasul memimpin, semua sudah ada contoh Pak. Tapi hebatnya, makanya kita layak Pak. Dan jenengan semua mendapatkan rindu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita berharap Pak, rindunya Rasul ini berbalas. Cara berbalasnya gimana Pak Ustadz? Kita perbaiki sholat kita. Sekali lagi saya selalu sampaikan Pak, dimanapun saya kalau ngisi kajian, Pak, tidak apa-apa nama kita tidak tercantum di kepengurusan masjid. Tapi pastikan harta kita menjadi harta terbaik yang sampai duluan ke masjid. Tidak apa-apa Pak, nama kita nggak masuk ke dalam kepanitiaan. Tapi pastikan kurban kita menjadi kurban terbaik yang ada dan masuk di masjid. Tidak apa-apa Pak, nama kita tidak dikenal di kalangan manusia. Tapi pastikan amal soleh jenengan ada di dalam masjid. Karena sekarang ini Pak, manusia hidup butuh validasi. Kajian di video, bikin status. Bukan gak boleh. Ada taat kita yang mesti jadi rahasia antara kita dengan Allah. Orang sekarang kan semua dikit-dikit di video Pak. Habis itu viral. Bangga pula. Apa yang mesti kita banggakan? Manusia memuji kita. Belum tentu ahli langit memuji kita Pak. Hari ini Pak manusia coba lihat. Memperbaiki cara dia berpakaian. Menghiasi rumahnya. Tujuannya apa Pak Ustadz? Untuk dapat validasi. Ucapan apresiasi dari manusia. Padahal manusia itu Pak sumber kekecewaan. Manusia itu kadang-kadang kita sudah berusaha menjadi baik. Maka mereka menjadi orang pertama yang menghancurkan semangat kita untuk taat. Maka Imam Syafi'i menyebutkan, kalau Anda punya sahabat, sahabat tersebut kalau Anda berada di dekatnya, membuat Anda merasa dekat dan taat pada Allah, maka genggam tangannya. Tapi ingat Pak, sahabat yang taat itu jarang sekali kaya. Saya ulangi sekali lagi Pak, orang yang ngajak taat itu jarang sekali kaya. Sebab kalau jenengan punya teman yang taat dan dia kaya, maka jenengan gak akan diajak kajian tapi diajak goes ke Tawangmangu. Makan sop buntut. Betul? Ini nyata Pak. Percaya deh. Kalau jenengan sudah punya teman jamaah masjid yang taat, pertahankan. Jaga baik-baik. Betul Pak. Saling mengingatkan. Wis Pak, enggak apa-apa. Kita jadi jamaah masjid. Tapi pastikan masjid itu kita ramaikan, kita syiarkan bersama-sama. Enggak mesti jadi pengurus Pak. Untuk taat pada Allah jenengan gak mesti jadi pengurus masjid. Cukup jenengan jadi hamba Allah dan ikrarkan itu dalam hati, itu sudah cukup.
kunu ibadalli. Perintah Allah jelas Pak. Kalau mau jadi hamba yang patuh, jadilah hamba yang hanya mengharapkan ridha Allah. Ketaatan kita kalau diikat dengan pangkat berat Pak. Ketaatan kita kalau diikat dengan harta lebih jauh lagi beratnya. Ketaatan kita kalau diharapkan mendapatkan pengakuan dari manusia, maka manusia sesuatu yang tidak akan pernah mampu memberikan apresiasi yang baik buat manusia yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita ini berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ma min amalin as-salih." Setiap amal soleh yang jenengan lakukan Allah cintai, Pak. Kebayang enggak? Jenengan solat jenengan Allah cintai. Betul. Jenengan puasa jenengan Allah cintai. Kalau dicintai, kira-kira diterima enggak? Diterima. Jenengan bersedekah walaupun 2.000, 10.000, 100.000, walaupun sedikit jumlahnya, Allah cintai Pak. Kebayang enggak? Padahal di waktu-waktu yang lain, taat kita paling Allah terima. Tapi apakah sah? Itu urusan belakang. Tapi ini di 10 awal, apapun amal taat jenengan Allah cintai. Maka berjuanglah. Kalau jenengan mampu, ajak sekeluarga semua jenengan. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk melakukan kurban. Ada yang bilang, Ustadz, kurban itu satu keluarga satu. Enggak. Kurban itu kewajiban setiap orang satu. Kurban itu taat individu Pak. Individu. Kalau tidak mampu, baru satu keluarga satu. Tapi tidak ada Pak sekarang itu taat yang tidak mampu. Wong kita aja mau beli rumah, mampu. Nyicil 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Berarti mampu. Kalau gitu Ustadz, kenapa saya tidak mampu? Jenengan tidak nabung. Makanya berat Pak. Ini kita dapat 10 awal bulan Zulhijjah. Ini manfaatkan betul-betul Pak. Kenapa? Karena ini lebih ringan cobaannya. Makanya kata ulama menyebutkan 10 awal bulan Zulhijjah ini keutamaannya sama dengan 10 akhir di bulan Ramadan. Tapi 10 akhir bulan Ramadan lebih berat. Kenapa Pak Ustadz? Karena jamaah sudah berkurang. Yang tersisa di 10 akhir bulan Ramadan itu Pak, hanya pemain inti. Itu pun pemain inti udah banyak yang cedera. Betul? Dan itu anehnya Pak Ustadz, semakin sampai menjelang akhir bulan Ramadan, pindah shop ke Baitul Mall. Tuh, coba jenengan cek Pak. Ramadan itu, di akhir bulan Ramadan, kita merayakan dengan makanan memenuhi toples. Makanan yang memenuhi meja makan. Pakaian yang baru. Coba kita pikir Pak. Kalau kita hemat Pak, itu semua kita manfaatkan, kita tabung, biar apa? Biar bisa kurban di Idul Adha. Al-Aid. Artinya apa Pak Ustadz? Kembali dan dalam kondisi bahagia. Andaikan kita ini dari jauh, mau ke rumah mertua, sudahlah jarang pulang. Pulangnya setahun sekali. Kalau ketemu mertua, ndak bawa buah tangan, malu. Sama Pak. Taat kita sudah puasa, sudah Idul Fitri. Ini Idul Adha. Mau kembali kepada Allah, mau mendapatkan fitr. Kembali kepada sesuatu yang fitri, yang baik. Tapi kita tidak bawa kurban, malu Pak. Malu. Sekali lagi kalau jenengan mampu dan punya sesuatu yang berharga, tukar Pak. Dengan apa? Dengan kurban tahun ini. Tidak mampu yang jantan, beli kambing betina. Apa? Kenapa Pak Ustadz? Karena kurban itulah yang membedakan kualitas imannya putra putri Adam. Ya apa? Habil dan Qabil. Cobaan taatnya apa? Kurban. Betul enggak? Nabi Ibrahim Ustadz, biar doanya dikabulkan sehingga kita membaca sholawat menyebut nama Ibrahim. Apa cobaannya Pak Ustadz? Disuruh mengorbankan anaknya. Nah hari ini kalau jenengan ingin membuktikan ketaatan jenengan di hadapan Allah dan di sisi Rasulullah SAW untuk membalas rindunya Rasulullah SAW, buktikan kalau Anda mampu berkurban. Sekali lagi Pak, dalam Islam hak orang yang berkurban itu boleh diambil sepertiga. Tapi kalau jenengan mau, maka ambil saja
cukup daging 3 suap. Membagi kebahagiaan Pak. Sampun paripurno. Cekap semanten dari kulo. Betul itu Pak. J. Kulo nyuwun pangakesami ingkang kelepatan. Betul? Ini kalau salah Pak Bas tidak pernah ngajarin saya bahasa Jawa nih Pak. Padahal beliau ngerti sekali nih bahasa Jawa Kermu Inggil. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ingat-ingat Pak, jenengan ini istimewa. Sebelum kita lahir, Rasul sudah rindu dengan kita. Mari kita balas kerinduan Rasul dengan ketaatan kita. Mari kita balas kerinduan Rasul ini dengan keistiqomahan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sudah saatnya untuk mempersiapkan apa Pak Ustadz, perjalanan jauh. Kemana itu Pak Ustadz? Ke negeri akhirat. Sekali lagi Pak, bumi ini sudah lelah. Sudah lelah melihat tingkah manusia. Sudah lelah Pak. Sudah gunung yang digondoli, pohon yang ditebang, nanem gak ikut, tapi ikut motong Pak. Ya enggak? Makanya banjir, jadilah gelondongan. Yang disalahin siapa? Hujan. Kasihan hujan. Nah, makanya tadi saya sampaikan sekali lagi, ingat-ingat balas rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara membalasnya, jangan taat sendirian, aja anak keturunan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin. Ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ij'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ya arhamar rahimin. Unsur ikhwanana al-mu'minin al-mujahidin al-murabitin fi biladis Syam, khususan li ikhwanina al-mu'minina fi Palestin, li ikhwanina al-mu'minina fi Gaza, li ikhwanina al-mu'minina fi kulli biqa'il ardi ya arhamar rahimin. Allahumma kun ma'ahum, Allahumma ja'alna minhum ya karim. Allahumma ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi hablana minas salihin. Rabbi hablana minas salihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.